Baik, acara akan segera dimulai. Kami menghimbau agar efektif dan maksimal dalam penyerapan materi. Kami sarankan peserta menggunakan media laptop atau PC komputer. Namun, apabila tidak ada, maka terpaksa bisa menggunakan handphone. Kemudian yang terpenting, mikrofonnya atau mic-nya di HP atau di laptop Bapak Ibu sekalian itu sengaja kami nonaktifkan agar tidak mengganggu jalannya penyampaian materi. Nanti jika dibutuhkan, baik pada sesi tanya jawab maupun interaksi dengan narasumbernya, maka mikrofon akan kami aktifkan. Jadi harap maklum. Ya. Kemudian info tampilan layar, oleh karena siaran Zoom kami ini menggunakan studio khusus dengan kamera eksternal, maka tampilan wajah pembicara atau wajah narasumbernya itu menyatu ke dalam frame materi layarnya. Nah, jadi barangkali Bapak Ibu tidak terbiasa dengan hal ini, dikarenakan kali ini kami menggunakan kamera eksternal. Nah, jadi tampilan wajah saya saat ini itu menyatu ke dalam frame materi PowerPoint-nya. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizi rahman, allamal qur'ana khalaqal insana allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul al-mab'utsu lisairil insan. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi mutamassikina bil Qur'an. Amma ba'd. Yang pertama dan utama tentunya tiada rasa yang pantas selain rasa sabar dan rasa syukur. Sabar dan syukur atas segala nikmatnya, ujiannya, perintahnya, dan larangannya. Solawat salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, alim ulama, serta kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah
pada hari ini kita bisa bertemu secara daring terkait kegiatan webinar Tentram Bersama Al-Quran. Materinya, program akselerasi pembelajaran menerjemahkan dan memahami Al-Quran terpadu berbasis digital. Yang mana waktu pelaksanaannya itu ada 2 pilihan hari, yakni hari Jumat dan hari Sabtu. Kemudian waktunya pilihannya mulai dari jam 9 pagi, kemudian jam 13.00 atau jam 1 siang, dan jam 19.30 WIB. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Ilmu Al-Quran Nasional atau disingkat LPIQ Nasional yang bertempat di Jakarta. Nah, jadi kegiatan Zoom ini disiarkan dari Jakarta. Nah, sebagai pengantar, tujuan dari kegiatan ini adalah melatih diri untuk bisa merasakan sentuhan ajaran Al-Quran. Sehingga isi kandungan Al-Quran tidak sekedar untuk dipahami, melainkan agar terketuk hati kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran dan tergugah untuk mengamalkannya. Proses atau tahapan dalam memahami Al-Quran tentunya diawali dengan penguasaan membaca. Mulai dari pengenalan huruf hijaiyah, kemudian ilmu tajwidnya, makharijul huruf, dan yang lain. Nah, setelah penguasaan baca dikuasai, maka ditingkatkan pada tahap menerjemahkan. Karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab, maka tentu kita harus belajar bahasa Arab. Ya, karena kita belum paham dengan bahasa Arab, maka ada fase atau tahapan untuk mempelajari terjemahannya. Nah, kemudian ditingkatkan pada tahap pendalaman. Nah, pendalaman dalam hal ini adalah ilmu tata bahasanya. Nah, atau dalam bahasa Inggris sebutannya grammar. Nah, kalau dalam bahasa pesantren sebutannya ilmu alat Al-Quran. Ya, jadi terdiri dari ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, dan yang lain. Nah, setelah ketiga tahapan ini kita lalui, maka puncaknya masuk pada proses pemahaman Al-Quran. Nah, jadi inilah beberapa langkah atau tahapan dalam proses untuk memahami Al-Quran. Jadi kita jangan hanya berhenti pada tahap membaca saja, ya, karena kebanyakan umat muslim di Indonesia ini sudah merasa puas kalau sudah bisa membaca Al-Quran. Ya, padahal membaca dalam hal ini tidak memahami apa yang dibaca, ya, karena hanya sekedar membunyikan saja. Nah, makanya tentu harus ditingkatkan kepada tahapan-tahapan selanjutnya. Ya. Kepedulian umat Islam untuk mempelajari dan mendalami Al-Quran masih sangat memprihatinkan. Jangankan mempelajari dan mendalami, membacanya saja setiap hari belum tentu kita lakukan. Padahal turun ayat pertama bernada perintah, Iqra, baca. Banyak yang mengorbankan dirinya sampai meninggal dunia belum paham Al-Quran. Akibatnya, pemahaman terhadap Al-Quran sebagai pedoman hidupnya masih kulit-kulitnya saja.
belum bisa meresap ke dalam kolbunya, sehingga tidak mampu menggerakkan jiwa raganya ke jalan yang lurus sesuai ajaran Al-Quran. Persepsi sebagian besar umat Islam bahwa untuk mempelajari dan memahami Al-Quran sulit. Padahal faktanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin mudah. Hal ini tertuang di dalam surah Al-Qamar, surah ke-54, hingga diulang 4 kali dalam satu surah, yakni pada ayat 17, 22, 32, dan 40. Ini tampilan ayatnya. Jadi surah Al-Qamar, surah ke-54, pada ayat 17, kemudian ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Diulang 4 kali dalam satu surat. Nah, jadi kalau kita menjumpai pengulangan ayat, maka ayat ini sifatnya penting. Ya. Jadi Allah menegaskan. Ayat ini ditegaskan oleh Allah. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kalau diterjemahkan per kata, wa artinya dan, la artinya sungguh, qad artinya benar-benar. Yassarna, kami mudahkan Al-Qur'ana Al-Qur'an lidzikri, untuk pelajaran atau untuk dipelajari. Kemudian fa, maka, hal apakah, min dari, muddakirin, orang-orang yang mau mempelajari. Dan sungguh benar-benar kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Maka adakah dari orang yang mau mempelajari? Nah, jadi intinya di ayat ini ada 2 poin penting. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Nah, jadi ini penegasan. Kalau ada di antara mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sulit, Al-Quran itu tidak mudah dipelajari, harus di pesantren. Nah, itu tidak benar. Ya. Maka akan berhadapan-hadapan dengan ayat ini. Ya, karena Allah di sini menegaskan tidak ada pengecualian. Ya. Siapapun manusianya, bagaimanapun kondisinya, bisa dengan mudah mempelajari Al-Quran. Nah, kemudian di penutup ayatnya, di poin yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan, adakah orang yang mau mempelajari? Jadi kalau bahasa bebasnya, Allah mengatakan, Al-Quran sudah saya mudahkan, mau nggak mempelajari? Nah, jadi di sini yang ditanyakan oleh Allah adalah kemauan kita yang ditanyakan, bukan kemampuan kita. Allah tidak menanyakan orang yang mampu, tetapi Allah menanyakan orang yang mau. Mau nggak mempelajari Al-Quran? Bukan mampu nggak mempelajari Al-Quran, bukan. Nah, jadi ini ada isyarat bahwa yang penting ada kemauan, insya Allah Al-Quran bisa kita pelajari dengan mudah. Allah tidak mempermasalahkan hasilnya. Bisa nggak memahami Al-Quran? Tidak. Jadi Allah hanya menanyakan mau nggak mempelajari Al-Quran. Ya, jadi mohon maaf bagi Bapak Ibu yang merasa sudah tua,
kemudian daya pikir lemah, daya ingat berkurang, tidak jadi masalah. Karena itu masuk wilayah kemampuan. Allah tidak menanyakan. Jadi yang penting mau saja, insya Allah Al-Quran bisa dengan mudah kita pelajari. Ya. Baik, setelah kami hitung, jumlah kosakata Al-Quran itu berjumlah kurang lebih 110.000 kosakata. Ya, bukan ayat ya. Kalau ayat 6.600 sekian. Tapi ini lebih rinci, yakni jumlah kosakata. Nah, contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ini terdiri dari kata bi, ismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi di Bismillahirrahmanirrahim itu ada 5 kata. Nah, 30 juz jumlahnya kurang lebih 110.000 kosakata. Tetapi setelah diteliti lebih dalam, ternyata 79%-nya merupakan kosakata ulang. Nah, ini salah satu bentuk kemudahan Al-Quran. Banyak terjadi pengulangan kosakata. Di antaranya, kosakata alladzina itu diulang 810 kali. Hum dan him 3.000 pengulangan, ulaika 205, lafadz Allah 2.698 dan yang lainnya. Nah, jadi kita jangan lihat Al-Quran dari sisi fisiknya. Ya. Karena kalau dilihat dari sisi fisik, Al-Quran itu terlihat tebal. Padahal ketebalannya itu karena didominasi oleh kosakata yang diulang-ulang. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, jadi lingkaran ini ibarat ilustrasi 30 juz kosakata Al-Quran didominasi oleh kosakata ulang yang warna hijau. Ya, sebesar 79%. Kosakata ulang dari kosakata kunci yang warna merah hanya 21%. Nah, secara logika untuk bisa menguasai 30 juz kosakata Al-Quran, kita tidak perlu mempelajari 30 juz. Tidak perlu. Cukup kita kuasai kosakata kuncinya saja yang warna merah ini. Nah, jadi kalau kita bisa menguasai kosakata kunci Al-Quran, maka otomatis kita bisa menguasai kosakata ulangnya yang tersebar di 30 juz itu. Nah, cuman pertanyaannya, di mana kosakata kuncinya itu? Ringkasnya, setelah kami teliti, ternyata kosakata kunci Al-Quran banyak kami temukan di dalam kosakata surah Al-Baqarah. Ini kuncinya. Nah, jadi di dalam surah Al-Baqarah itu banyak mengandung kosakata kunci Al-Quran. Nah, jadi kalau kita bisa menguasai kosakata di surah Al-Baqarah, maka insya Allah kita bisa menguasai kosakata ulangnya yang tersebar di surah-surah yang lainnya. Ya. Oleh karena itu, siapapun ingin bisa membaca Al-Quran, berarti dulu membaca surah Al-Baqarah. Ya, bukan surah yang lain, ya. Karena kami masih menjumpai ada di beberapa TPG materi untuk belajar membaca Al-Quran dimulai dari juz 30 ya, atau juz amma. Ya, padahal juz 30 atau juz amma itu tidak mewakili kosakata Al-Quran. Ya mungkin saja juz amma itu terlihat mudah karena ayatnya pendek-pendek. Ya, jadi kesannya mudah. Ya, padahal kuncinya adalah di kosakata surah Al-Baqarah. Ya. Kemudian siapapun ingin lancar membaca Al-Quran, lancarkan dulu bacaan surah Al-Baqarah.
Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin lancar baca Qur'annya, maka sering-sering membaca surah Al-Baqarah. Ya, insya Allah nanti di surah-surah yang lain akan lancar dengan sendirinya. Ya, dan begitu pula bagi siapapun ingin bisa menerjemahkan Al-Quran, berlatih dulu menerjemahkan surah Al-Baqarah. Ya, jadi berlatih dulu kita menerjemahkan kosakata yang ada di surah Al-Baqarah. Nah, kalau kita bisa menguasai kosakata di surah Al-Baqarah, maka otomatis di surah-surah yang lain kita bisa. Ya, karena itu pengulangan dari kosakata yang ada di surah Al-Baqarah. Ya, jadi ini kuncinya. Sebagai implementasi dari kegiatan webinar hari ini, LPG Nasional menawarkan sebuah akses yang diformulasikan khusus untuk mengembangkan kualitas dan kemampuan terhadap pemahaman Al-Quran secara terstruktur, masif, dan sistemik yang dikemas lengkap, bertahap, dan berkelanjutan berbasis teknologi digital. Ya, melalui kegiatan yang bertajuk Paket Pelatihan Akselerasi Pemahaman Al-Quran Terpadu Berbasis Digital. Nah, jadi tindak lanjut dari kegiatan webinar pada hari ini nantinya akan diadakan kegiatan pelatihan. Jadi paket pelatihan akselerasi pemahaman Al-Quran Terpadu berbasis digital. Nah, formasi kelasnya itu terbagi ke dalam 2 spesifikasi kelas. Nah, jadi paket pelatihannya ini ada 2 kelas, yakni kelas terjemah dan kelas pendalaman. Kelas terjemah ini materinya terkait dengan tarjim, ya, menerjemahkan perkata, kemudian ilmu tata bahasanya. Ya, jadi kalau kita hanya belajar bermodalkan terjemah saja tanpa mempelajari ilmu tata bahasa, maka mustahil bisa memahami Al-Quran. Ya, jadi ini sudah satu paket, jadi belajar terjemah dan ilmu tata bahasanya. Kemudian kelas pendalaman ini sifatnya tambahan. Jadi kalau di dalam istilah sekolah ini namanya ekstrakurikuler atau eskul. Nah, eskulnya adalah materi terkait ulumul Quran, tafsir, dan hadis. Nah, jadi kalau kelas terjemah ini adalah kelas utama, kemudian kelas pendalaman ini adalah kelas tambahannya atau eskulnya. Ya. Kapasitas materi kelas terjemah kita mempelajari dulu Al-Baqarah juz 1. Nah, di dalamnya itu ada 3.624 kosakata. Nah, jadi kami orientasinya bukan pada ayat, tapi pada jumlah kosakata. Nah, ditempuh selama 20 pertemuan. Jadi pertemuan yang dimaksud ini adalah pertemuan secara online atau daring. Nah, tiap pertemuan 90 menit atau 2 jam pelajaran. Nah, sistemnya menggunakan sistem 40 jam. Nah, materi pertemuan yang pertama sampai dengan pertemuan yang ke-20 ini jumlahnya berbeda. Nah, jadi pertemuan yang pertama materinya hanya 88 kosakata. Pertemuan yang kedua 95 kosakata, yang ketiga 111 dan seterusnya. Nah, jadi kalau di rata-rata peningkatan materi tiap pertemuan hanya 8%. Pertemuan 1 sampai dengan 10 setengahnya ini belum 50% materinya, tapi masih hanya 25%. Ya. Nyantai dulu belajarnya, tidak perlu buru-buru. Baru nanti di pertemuan 11 sampai dengan ke-20 dibebankan 75%. Nah, meskipun dibebankan sebanyak ini 75% di pertemuan 11 sampai ke-20 ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Karena semakin naik ke pertemuan berikutnya, maka semakin banyak pengulangan kata. Ini contohnya. Kami tampilkan media pembelajaran pertemuan yang pertama. Ya, jadi totalnya ada 20 pertemuan. Nah, di pertemuan yang pertama ini jumlah
materinya 88 kosakata. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 5. Untuk mempermudah, maka kami tambahkan tanda kotak per kata. Ya. Satu kotak berarti satu kata atau satu kosakata. Nah, jadi contoh, Bismillahirrahmanirrahim, ini ada 5 kotak, berarti ini terdiri dari 5 kata. Nah, ketika menjumpai kosakata ulang, maka kami hilangkan tanda kotaknya. Nah, jadi artinya tidak perlu kita pelajari, karena itu pengulangan. Makanya kami hilangkan tanda kotaknya. Contoh, lafadz Allah pada ayat yang kedua ini pengulangan dari lafadz Allah sebelumnya yang ada di ayat yang pertama. Kemudian Ar-Rahman, ayat yang ketiga, ini pengulangan dari lafadz Ar-Rahman sebelumnya. Nah, jadi Ar-Rahman di ayat yang pertama artinya Maha Pengasih. Ketemu lagi Ar-Rahman di ayat yang ketiga artinya sama, Maha Pengasih. Maaf. Ar-Rahman yang lain hingga 30 juz, kuncinya ada di surah Al-Fatihah ayat yang pertama di sini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bisa menguasai satu Ar-Rahman saja, maka Ar-Rahman yang lain hingga 30 juz otomatis kita kuasai. Berikutnya Ar-Rahim. Nah, ini pengulangan dari Ar-Rahim sebelumnya. Berikutnya Iyaka. Ya, di sini ada 2 Iyaka. Iyaka yang kedua ini pengulangan. Berikutnya Siroto. Di sini ada ihdinas sirotol mustaqim, kemudian ada sirotol ladzina. Nah, ini Siroto yang kedua ini pengulangan. Begitu juga dengan kosakata yang lain. Nah, jadi dari total 88 kosakata, tidak semuanya kita pelajari. Yang kita pelajari hanya kosakata baru yang berwarna merah atau yang bertanda kotak. Jumlahnya 53. Ya, sisanya yang 35 ini yang tidak ada tanda kotak, ini merupakan pengulangan. Nah, jadi di pertemuan yang pertama, ya baru belajar pertemuan yang pertama awal tidak 100% materinya, tapi hanya 60%. Ya, kita lihat pertemuan berikutnya. Pertemuan yang kedua, totalnya ada 95 kosakata. Nah, ini materi selanjutnya. Inna, ya di sini ada innalladzina kafaru dan seterusnya. Inna ini kosakata baru atau kosakata ulang. Untuk mengetahuinya, mari kita cek atau kita lihat pertemuan sebelumnya. Ada nggak kosakata inna? Ya, mari kita kembali ke pertemuan yang pertama. Nah, ini pertemuan yang pertama, yang warna kuning di atas ini pertemuan yang kedua. Nah, adakah di pertemuan yang pertama kosakata inna? Tidak ada. Berarti inna di pertemuan yang kedua ini merupakan kosakata baru. Kemudian alladzina kosakata ulang. Ya. Alladzina itu banyak di Al-Qur'an ya. Ya. Alladzina pertama di Al-Qur'an ya sebagai kuncinya itu ada di ayat sirotol ladzina. Kemudian diulang alladzina yu'minuna di bawahnya. Diulang lagi walladzina yu'minuna. Ada 3 alladzina di pertemuan yang pertama. Ketemu lagi alladzina di pertemuan yang kedua. Jadi ini alladzina yang keempat. Kafaru kosakata baru. Karena tidak ada di pertemuan sebelumnya. Nah, begitu pula sawaun
Alaihim ini pengulangan. Dari ayat siratal ladzina an'amta alaihim, diulang lagi ghairil maghdubi alaihim, diulang lagi di bawahnya penggalannya hum, kemudian ala, him, dan hum. Jadi banyak. Ya. Aandarta kosakata baru. Ya. Hum pengulangan. Ya, him dan hum sama. Amlam kosakata baru. Tunzir juga kosakata baru. Hum pengulangan. La yu'minuna kosakata ulang. Di sini ada waladhdallin la, kemudian dzalikal kitabula, ya. Yu'minuna ada di sini alladzina yu'minuna, kemudian di bawahnya walladzina yu'minuna. Ya, seperti itu. Nah, jadi di pertemuan yang kedua dari total 95 kosakata yang dipelajari hanya 41 kata. Sisanya yang 54 ini pengulangan. Nah, jadi baru belajar pertemuan yang kedua banyak yang diulang ketimbang yang dipelajari. Turun persentase materinya. Pertemuan yang pertama 60%, pertemuan yang kedua 42%. Ya. Semakin naik ke pertemuan berikutnya, maka otomatis persentase materinya akan semakin kecil. Ya, atau bahasa bebasnya, semakin masuk ke pertemuan berikutnya, maka semakin banyak pengulangan. Ya. Ini buktinya. Kami tampilkan pertemuan yang terakhir. Ya, pertemuan yang ke-20 sebagai bandingan saja. Ya, totalnya ada 320 kata. Ya. Anggap saja pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-20. Ya, jadi sudah melalui 19 pertemuan. Ini pertemuan terakhir. Ya. Berapa kosakata materi yang dipelajari? Dari 320 kosakata, ya, yang kita pelajari hanya 17 kosakata. Sisanya yang tidak ada tanda kotak ini, yang berjumlah 303 ini pengulangan. Ya. Sudah diulang-ulang 19 pertemuan sebelumnya. Nah, jadi di pertemuan yang terakhir hanya 4% saja materinya. Lanjut lagi nanti di pertemuan di juz 2, di juz 3, dan seterusnya, maka secara otomatis, ya, logikanya materinya akan semakin turun persentase materinya. Ya. Ya. Baik, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, berikut ini akan kami sampaikan preview materi pelatihan untuk kelas terjemah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Yanuar Isfani. Ya. Biodata singkat beliau, sebentar. Nah, setelah itu nanti ada kelas pendalaman. Nah, jadi ini kelas pendalaman, kelas Ulumul Quran. Juga nanti ada di bawah bimbingan Ustadz Haji Yanuar Isfani. Ya. Biodata singkat beliau, nama Haji Yanuar Isfani, kemudian tempat tanggal lahir Surabaya 20 Januari tahun 75, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pendidikan formal, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa dan Sastra, Sunan Ampel, Surabaya, jurusan Sastra Arab. Kemudian pendidikan non-formal di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Pondok Modern Arisalah, Ponorogo, Jawa Timur. Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran atau PIQ, Singosari Lawang di Malang, Jawa Timur. Dan Pondok Pesantren Tahfizul Quran, Makassar, Sulawesi Selatan. Aktivitas beliau saat ini sebagai staf pengajar di LPQ Nasional Jakarta, khususnya di wilayah Jawa Timur, ya, karena beliau menyampaikan materinya secara live online melalui kediaman beliau di Jawa Timur. Ya. Kemudian juga sebagai koordinator instruktur ilmu Al-Quran
di Masjid Istiqlal Jakarta. Ya, jadi nanti di kelas terjemah dan kelas pendalaman ini di bawah bimbingan beliau. Baik, silakan Ustadz Yanuar bisa dimulai untuk preview materi pelatihannya. Silakan Ustadz. Silakan Ustadz Haji Yanuar bisa dimulai. Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa masuk ke dalam ruang kelas virtual ini. Ini adalah kita pertama kali berkumpul di sini dalam rangka belajar bersama, belajar tarjim Quran, kata-kata beserta mempelajari materi bahasanya. Saya diberi tugas untuk bersama-sama kita akan belajar di ruang kelas ini. Saya sebagai pengajar, nama saya Yanuar. Lengkapnya Yanuar Isfani. Saya berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur. Saya ditugaskan oleh pimpinan untuk membimbing kita bersama-sama belajar dan Quran di tingkatan takdir. Yang pertama catatannya adalah di setiap pertemuan nanti saya tampil seperti ini materinya, media pembelajarannya, dan bagi kita yang barang siapa tidak sempat mencatatnya atau mencatat apa yang saya terangkan di papan tulis atau di layarnya, tidak apa-apa enggak mencatatnya. Kenapa? Karena nanti setiap pelajaran, setiap pertemuan, selesai pertemuan di Zoom, akan saya kirim file catatannya di grupnya, ya, di grup WA-nya, dalam bentuk file PDF. Jadi semua catatan atau semua materi yang saya tampilkan di layar, kalau kita tidak sempat mencatatnya, tidak apa-apa, karena nanti saya tampilkan atau saya kirim, saya share di grup WA file PDF-nya. Yang kedua, barangkali nanti ke depannya kita suatu waktu berhalangan hadir, tidak sempat masuk ke Zoom, tidak apa-apa. Karena setiap pertemuan ada file rekamannya. Jadi termasuk hari ini. Jadi setiap pertemuan ada file rekamannya, nanti file rekaman berupa file video MP4 tersebut akan saya simpan di YouTube dan kita bisa menyetelnya sewaktu-waktu. Jadi barang siapa ke depannya nanti sewaktu-waktu berhalangan hadir, jangan merasa ketinggalan. Kenapa? Karena bisa nonton suatu waktu rekamannya. Karena setiap pertemuan ada arsipnya, ada arsip file PDF-nya dan juga arsip file MP4 atau file video rekamannya. Ini sekedar catatan sebelum dimulai pelajarannya. Barangkali sebelum saya mulai materinya, ada yang ingin tanyakan? Kalau bertanya boleh silakan di mikrofonnya Zoom itu diklik di unmute kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya sebelum saya lanjutkan kepada materinya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya teruskan. Akan kita mulai materi mengawali tarjim Quran tingkatan paket 1. Sebentar ya, saya tutup dulu tayangan dari saya ini supaya tidak mengganggu. Dari tampilan di layar, kalau kita lihat ternyata ada kata yang berwarna hitam dan ada kata yang berwarna merah. Ini sebagai media pembelajarannya. Bedanya adalah kalau kata warna hitam bermaksud kata yang sudah dikenal dari pengulangan-pengulangan ayat-ayat sebelumnya. Sedangkan kata yang warna merah adalah yang baru dikenal di setiap ayat yang baru tersebut. Karena kita ini kajiannya adalah kajian pelatihan ya. Karena pelatihan berarti ini kita interaktif nanti. Kita akan belajar berlatih bergantian satu demi satu. Karena sifatnya pelatihan. Tidak sifatnya pengajian menyimak pasif, tidak. Tapi pelatihan. Jadi apa? Kita berlatih diri
mengartikan kata demi kata, sekaligus memahami bahasa dari apa yang kita terjemahkan tersebut. Karena sifatnya pelatihan, hakikatnya tidak boleh diwakili untuk ikut kajian ini. Kenapa? Karena namanya pelatihan harus langsung bersangkutan. Ikut berlatih bersama spontan di setiap pertemuannya. Yang kedua, karena kita kajian pelatihan tarjim Al-Quran beserta pemahaman ilmu alat, maka ketika kita mengartikannya, membiasakan dulu membaca lafadznya secara lengkap. Ya, karena kita tidak belajar membaca Quran, tapi kita belajar mengartikan kata demi kata dari Al-Quran. Contoh misalnya, membaca seperti ini penggalannya. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi alhamdulillahi Rabbi al-alamina ar-Rahmani ar-Rahimi maliki yaumiddini iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu. Jadi harokat pada huruf terakhirnya dibaca lengkap, membiasakan dulu. Karena kita tidak belajar membaca Quran. Kalau baca Quran maka pakai tajwid atau pakai waqaf, misalnya Bismillahirrahmanirrahim akhirannya haim, al-alamin akhirannya min, atau ar-rahim, atau yaumiddin, atau nasta'in. Itu belajar membaca Quran. Karena kita sudah tingkatan lebih tinggi lagi, yakni apa? Memahami kata demi kata dari apa yang kita baca lancar, maka membiasakan dulu membaca harokatnya lengkap. Nanti di layarnya saya juga berikan penggalan-penggalan terjemahnya. Pertama, saya kenalkan dulu dalam layar ini dari judul nama suratnya sampai lafadz nasta'inu. Surat ini dinamakan Suratul Fatihati. Sebentar ya, sambil pulpen dulu untuk berikan catatan di layarnya langsung. Nama suratnya adalah Suratul Fatihati. Suratu artinya surat, Al-Fatihati artinya pembuka. Surat pembuka. Kita kenal dulu arti aslinya. Al-Fatihati artinya pembuka. Suratul Fatihati surat pembuka. Hati-hati keliru loh ya. Jangan diartikan surat pembukaan. Hakikatnya salah secara bahasa. Karena dalam bahasa Al-Quran, pembuka dengan pembukaan beda pengertiannya. Kalau pembukaan bermaksud hal kejadiannya. Kalau pembuka bermaksud alatnya untuk membuka. Beda. Sebagaimana pencuri dengan pencurian. Beda pengertiannya. Kalau pencurian berarti kejadiannya. Kalau pencuri berarti sosok orangnya. Sama di sini. Pembuka dengan pembukaan beda pemahamannya dan juga beda lafadznya. Kalau pengen tahu, kalau pembukaan apa lafadznya? Lafadznya fathun, fa, ta, ho, ha. Fathun, taknya sukun. Fathun artinya pembukaan. Atau fathatun, ya kalau pakai tamar buto, fathatun pembukaan. Tapi kalau fa-nya panjang, Fatihatun. Artinya pembuka. Tidak. Berarti surat Al-Fatihah sebagai alat untuk membuka-buka surat-surat yang lainnya. Itulah dinamakan surat Al-Fatihati. Artinya surat pembuka. Sebagai alat untuk buka-buka surat-surat yang lainnya. Dah, saya hapus dulu coretannya. Suratul Fatihati, surat pembuka. Diawali lafadz Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Warna merah semua karena kata yang baru. Dan memang karena kita pertama kali ketemu, maka dianggap kata yang baru. Meskipun kita kenal, kita lancar mengartikannya sebagaimana kebiasaan sehari-hari. Tapi dalam kajian pelatihan tarjim Al-Quran beserta pengenalan ilmu alat, kita biasakan arti sebagai mestinya di tiap pertemuannya. Tulisan Bismillahi, setiap ada kata bersambungan akan saya kenalkan. Akan saya kenalkan penggalannya. Kalau dirinci, diurai per kata. Contoh di sini,
Lafadz bismi terdiri dua kata. Saya tulis di atasnya. Bi ditambah ismi, alifnya muncul. Harokatnya kasroh, ismi. Bi ditambah ismi. Bi artinya dengan, ismi artinya nama. Kalau dirangkaikan bi ismi, kalau berkata, bi ismi dengan nama. Kalau disambung, alifnya nggak kelihatan. Bismi dengan nama. Lafadz Allah warna merah, baru kenal, baru ketemu dalam ayat ini. Maka dirangkaikan tiga kata sekaligus. Bismillahi dengan nama Allah. Jadi kita biasakan arti perkata Bismillahi dengan nama Allah. Kalau arti bahasa tafsirnya, bahasa bebasnya ditambahi kata-kata menyebut dengan menyebut nama Allah. Nah, untuk kita membiasakan pelatihan, sementara kata-kata menyebut nggak usah diucapkan. Karena nggak tertulis, itu bahasa tafsir, bahasa bebas, bukan bahasa arti aslinya. Karena nggak ada kata-kata menyebut di sini, itu ditambahi aja. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani warna merah, kata baru. Karena sebelah kanannya sebelumnya nggak ada lafadz Ar-Rahmani. Ar-Rahmani, ketika nemu suatu lafadz di Al-Quran yang punya banyak pilihan arti, saya kasih pilihan. Silakan, boleh milih. Contoh di sini Ar-Rahmani bisa diartikan Maha Pemurah, bisa diartikan Maha Pengasih karena bermaksud sama. Boleh tambah yang Maha Pemurah atau yang Maha Pengasih, silakan. Arti singkat Maha Pengasih, arti lengkap yang Maha Pengasih juga boleh, silakan. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi warna merah, kata baru, yang Maha Penyayang. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Kalau dalam bahasa tafsir, tengah-tengahnya ditambah kata-kata lagi. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sementara kata-kata lagi nggak usah diucapkan ya. Kata-kata lagi nggak usah diucapkan. Itu udah bahasa tafsir, bukan bahasa terjemahan. Dalam kajian pelatihan ini kita orientasi kepada terjemahannya, bukan kepada bahasa bebasnya. Maksudnya, dengan bermodalkan kita terbiasa tahu arti aslinya, maka silakan dirikan bebas setelah lancar tahu arti aslinya. Jadi mengartikan Ar-Rahmani Ar-Rahimi perkata Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Tidak usah tambah kata-kata lagi di tengah-tengahnya, tidak usah. Saya ulangi. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Jadi berhenti. Karena kita kajiannya pelatihan, berarti nanti dalam beberapa kesempatan ke depannya, saya beri kesempatan yang ada di sini bergantian mengartikan entah satu ayat atau dua ayat. Saya duluan langsung dua ayat dulu. Alhamdulillah warna merah kenapa? Karena sebelumnya nggak ada kata alhamdulillah, maka dianggap kata yang baru. Satu kata. Alhamdulillah arti aslinya pujian. Tapi di ayat ini diartikan dalam kurung tambah kata-kata segala. Segala puji boleh, segala pujian juga boleh. Kalau pengen tahu cirinya, mana cirinya segala itu, mana segala itu? Alif lam di sini bermaksud menyeluruh segala pujian. Alhamdulillah segala puji. Lillahi kebetulan dua warna ya, berarti dua kata ini, merah dan hitam. Dua kata bersambungan, kalau dipenggal catatan di atasnya. Li ditambah lafadz Allahi. Yang warna hitam Allahi, karena disambung alnya nggak kelihatan karena bentuk jadi seperti ini. Kalau dipenggal perkata alif lamnya kelihatan Allahi. Kalau disambung nggak kelihatan. Tetap dihitung dua kata ya, li ditambah lafadz Allahi. Cuma karena bentuk jadi sambungan alif lamnya tidak kelihatan. Li kata baru warna merah. Li artinya bagi. Artinya bagi. Maksudnya untuk. Maksudnya milik. Itu maksud loh ya. Segala puji milik Allah. Segala puji untuk Allah. Kata-kata untuk atau milik itu bahasa tafsir. Bukan bahasa terjemahan. Apa terjemahannya li itu? Bagi. Mari kita biasakan dulu arti terjemahannya. Alhamdulillah segala puji lillahi. Bagi Allah. Nah, saya ulangi. Dari sebelah kanan, Bismillahi dengan nama Allah.
Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Dua kata li ditambah Allahi. Lanjutannya Robi warna merah, kata yang baru. Karena sebelumnya nggak ada lafaz Robi. Di ayat ke-1 nggak ada lafaz Robi. Makanya pertama kenal diwarnai merah. Robi dalam ayat ini diartikan Tuhan. Artinya pemelihara, diartikan Tuhan. Robi Tuhan. Sekarang al-alamina. Kok warna merah? Kata yang baru. Karena sebelumnya nggak nemu lafaz al-alamina. Nah, lafaz al-alamina di Al-Quran artinya alam-alam atau semesta alam atau sekalian alam. Intinya adalah jumlah alamnya banyak. Nah, salah satu ciri kata di Al-Quran kalau bermaksud bentuk jamak atau jumlah banyak, yakni kata tersebut tulisannya akhirannya 2 huruf, ya dan nun. Ya, ini kita pertama kali nemu ciri di Al-Quran, ciri kata yang bentuk jamak, ciri kata yang kalau didirikan bermaksud jumlah banyak. Apa cirinya? Huruf terakhirnya ya dan nun. Ya dan nun, nunnya fathah. Ya dan nun, contohnya al-alamina, alam-alam atau semesta alam. Mana tanda semestanya? Ya nun. Kalau ya nun saya hapus, al-alami gitu aja, satu alam. Ya. Robil alami, Tuhan untuk satu alam. Berhubung Robil alamina, ada ya nunnya, Tuhan untuk semesta alam. Mana tanda semestanya? Akhirannya ya nun. Mana tanda sekalian alamnya? Akhirannya ya nun. Mengenal ciri bacanya dari kanan ke kiri. Ya nun, jangan nun ya ya. Ya nun. Karena huruf hijaiyah bacanya dari arah kanan ke kiri. Ya nun adalah ciri bentuk jamaknya. Saya ulangi. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. 2 kata li ditambah Allahi, bagi Allah. Rabbi Tuhan, al-alamina semesta alam, tanda alamnya banyak, akhirannya ya nun. Ar-Rahmani warna hitam kenapa? Karena sudah kenal. Kenalnya di mana? Ayat nomor 1, Ar-Rahmani sama artinya Maha Pengasih. Begitu pula Ar-Rahimi kok warna hitam? Karena sudah kenal. Di mana? Ayat nomor 1, Ar-Rahimi sama artinya Maha Penyayang. Oh, berarti semakin ke dalam ayatnya tentunya semakin berkurang kata-kata yang baru. Ya, ini karena kita mengawali pertemuan belajarnya, ya tentunya maaf ya banyak merahnya, banyak kata yang baru karena baru kenal. Sekarang lafaz maliki, ya. Untuk mudah mengingat artinya, saya bantu. Saya berikan trik untuk mudah ingatnya. Sebentar ya, saya buka dulu whiteboard-nya. Saya buka dulu biar tidak coret-coret kepada ayatnya. Tulisan maliki saya tulis dalam bahasa tulisan Latinnya. Satu dulu ya. Maliki, mimnya fathah, maliki, manya panjang. Maliki. Maaf ya, maliki. Maliki artinya ditambah yang memiliki. Maliki artinya yang memiliki. Tulisan maliki kalau tulis Latinnya maliki, manya panjang, huruf A-nya double. Maliki. Nah, kebetulan sama-sama akhirannya liki. Ya ini. Maliki artinya yang memiliki. Maksudnya memiliki apa? Ada 2 pengertiannya. Yang memiliki kerajaan, makanya bisa arti bahasa tafsirnya yang merajai. Yang memiliki kekuasaan, maka bisa bahasa tafsirnya yang menguasai. Jadi, maliki dalam bahasa tafsirnya diartikan yang merajai atau yang menguasai. Itu bahasa tafsir karena memiliki kerajaan, makanya diartikan merajai. Karena memiliki kekuasaan, makanya diartikan menguasai. Nah, mari dibiasakan dulu. Maliki artinya arti dasarnya yang memiliki. Dengan kita lancar artinya tahu yang memiliki, silakan diartikan bebas, yang merajai, yang menguasai, silakan bermaksud sama. Yang memiliki kerajaan berarti merajai, yang memiliki kekuasaan berarti menguasai.
Nah, makanya mengerajai dan menguasai bermula dari arti yang memiliki. Ingat liki, ingat memiliki. Kebetulan sama-sama liki akhirannya. Maliki yang memiliki. Nah ya, sekarang balik lagi ke ayatnya. Maliki yang memiliki. Yaumi kata baru artinya hari. Yang memiliki hari. Ad-dini di ayat ini artinya pembalasan. Nanti di surat Al-Baqarah yang lainnya bisa artinya agama. Sekarang saya kenalkan ayat nomor 5. Sebelum saya kenalkan ayat 5, saya buka dulu whiteboardnya, akan saya gambarkan singkat triknya untuk mudah ingat mengartikan iyyaka na'budu, untuk mudah ingatnya. Yang pertama adalah di Al-Quran, di Al-Fatihah ada kata berbunyi na'budu. Ya. Na'budu di Al-Fatihah diartikan menyembah. Awalan menyembah. Nah, awalan menyembah. Nah ya. Nah sekarang ini ada hal baru yang perlu kita ketahui. Ini kaidah bahasa Quran. Apa kaidahnya? Setiap ada kata kerja, itu plus diikuti pelakunya, pasti ada pelakunya. Ini kaidah ini. Setiap ada kata kerja plus diikuti pasti ada pelakunya. Contohnya ini, menyembah. Mana sih kata kerja? Kata kerja adalah suatu kata di Al-Quran kalau diartikan ada awalan ada awalan ada awalan di, ada awalan ter. Ini maaf ya, dalam forum ini barangkali yang merasa gurunya kan campur di sini ya, nggak semuanya guru agama campur di sini ya. Ada guru bacaan yang lainnya, ini guru Indonesia tahu insya Allah ini ya. Jadi kata kerja adalah awalan 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 di, awalan ter, itu namanya kata kerja. Nah, setiap ada kata kerja pasti ada pelakunya yang berbuat dalam kata tersebut. Contoh di sini, na'budu artinya apa? Menyembah. Yang nyembah siapa? Kami. Maka artinya kami menyembah. Mana ciri pelakunya kami? Cirinya kami adalah lafaz tersebut berawalan na. Ya, saya ulangi. Jadi na'budu artinya lengkapnya kami menyembah. Yang nyembah siapa? Kami. Mana pelakunya kami? Kok nggak mereka? Kok nggak dia? Kok nggak kalian? Kok nggak saya? Kok kami? Mana cirinya kami? Lafaz tersebut inisialnya berawalan na. Maka nun adalah huruf ciri pelaku. Sedangkan huruf ain, ba, sama dal adalah huruf kata kerjanya yang artinya menyembah. Jadi na'budu artinya bentuk jadi adalah kami menyembah. Ciri pelakunya kami berawalan na. Maka langsung kesimpulan, oh berarti kalau ada kata di Al-Quran, kata kerja loh ya, kata kerja, awalan 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 di, awalan ter. Kata kerja di Al-Quran, kalau berawalan nun, ini ciri pelakunya kami. Ya, biar tahu yang berbuat siapa, bukan mereka, bukan saya, bukan kalian, bukan dia, tapi kami. Yang nyembah itu kami, bukan dia. Mana cirinya kami? Berawalan. Nah, maka na'budu artinya kami menyembah. Yang menyembah itu pelakunya kami, ciri pelakunya kami berawalan. Nah, kalau nanya saya hapus, nggak ketahuan pelakunya. Kalau ada nanya, baru ketahuan pelakunya kami. Dah, sekarang saya teruskan. Na'budu artinya kami menyembah. Nah, kami siapa di sini? Manusia maksudnya. Na'budu ya Allah, na'budu kami menyembah. Menyembahmu, ka artinya mu. Mu atau engkau sama ya. Na'budu ka, kami menyembahmu. Ya, kalau Indonesia, kamu, Anda sama loh ya. Kamu, Anda itu sama. Kamu, Anda, engkau sama. Biasanya dalam bahasa Indonesia, kalau mengarah kepada Allah, pakai istilah engkau atau mu boleh. Na'buduka, kami menyembahmu, dua kata loh ya. Na'budu, kami menyembah. Ka itu mu, ingatmu, kamu, ka itu mu. Na'buduka, kami menyembahmu.
Mu ini siapa? Allah. Ini satu kata tersendiri. Ini namanya kata ganti. Kata ganti pihak kedua, ini engkau atau kamu. Na'buduka, kami menyembahmu. Nah, oleh Allah, susunan aslinya berbunyi na'buduka, yang artinya kalau dibaca dari kanan ke kiri, na'buduka, kami menyembahmu. Ternyata oleh Allah di Al-Quran, lafaz ka digeser, ditaruh sebelah kanan. Maka berbunyi kana budu. Ini saya ceritakan asal mula lahirnya lafaz iyyaka na'budu. Bermula dari lafaz na'buduka. Na'budu, kami menyembah, ka artinya mu. Maka dirangkaikan na'buduka, kami menyembahmu. Nah, karena oleh Allah lafaz mu itu taruh di awal, didahulukan, terus ini dihapus ya, karena pindah tempat, dihapus, maka betul jadi kana budu. Yang arti perkata, mu, kami menyembah. Mu, kami menyembah. Nah, karena ka artinya mu, kami menyembah. Oleh Allah ditambahi kata-kata iya di awalannya. Iya itu nggak ada artinya ya. Saya ulangi, iya itu nggak ada artinya. Sekedar sebagai tanda wasol ataupun lafaz untuk memulai bacaan. Iyaka na'budu. Kalau perkata mu kami menyembah. Supaya terjemahnya bermuatan ajaran akidah, maka para ulama Indonesia menambahi kata-kata hanya. Hanya padamu. Hanya padamu. Mana tandanya hanya? Nggak ada tandanya. Nggak ada tandanya. Ini sekedar tambahan terjemahan supaya bermuatan ajaran akidah. Bahwa menyembah kepada Allah saja. Maka bentuk jadi iyaka artinya hanya padamu. Na'budu, kami menyembah. Hanya padamu kami menyembah. Hati-hati keliru ya, padamu. Jangan ditambahi kepadamu, salah. Nanti ada lagi kata-kata yang lain yang artinya kepada. Ada lagi lafadznya, bukan iyaka. Nanti kenal Al-Baqarah ayat 4. Ya. Kalau kepada, lain lagi lafadznya. Ya. Lain lagi lafadznya kalau kepada. Ini padamu, bukan kepadamu. Saya ulangi, berarti lafadz na'buduka, kami menyembahmu. Lah kalau iyaka dulu kan, iyaka hanya padamu. Ini satu kata loh ya, aslinya ka saja. Ka itu artinya mu, sedangkan iya hanya tambahan saja. Hanya lafadz tambahan yang nempel pada lafadz ka. Karena nempel menyatu, dianggap dibakukan menjadi satu kata yang artinya hanya padamu. Cirinya mu akhirnya ka. Na'budu, kami menyembah. Ciri pelakunya kami berawalan na. Ya. Iyaka hanya padamu, na'budu kami menyembah. Kami mengabdi boleh. Kami menyembah juga boleh. Sekarang kata baru, wah dan. Ini satu huruf satu kata ternyata ini. Kata sambung artinya dan. Wah dan. Iyaka warna hitam, pengulangan dari sebelah kanan. Sudah kenal apa artinya iyaka? Hanya padamu. Gak pakai ke lo ya. Hanya padamu. Cirinya mu akhirnya ka. Ternyata tulisan nasta'inu dengan na'budu ada unsur samanya. Sama-sama apanya? Sama-sama berawalan na. Ciri pelakunya kami. Na'budu kami menyembah. Kalau nasta'inu kami agak panjang artinya ya. Kami minta pertolongan. Atau kami mohon pertolongan. Huruf na ciri pelakunya kami. Huruf sin tandanya minta. Ta'in artinya pertolongan. Kalau dirangkaikan kami minta pertolongan. Kami mohon pertolongan juga boleh. Cirinya kami berawalan na. Jadi masing-masing huruf yang nempel itu inisial. Identitas ciri pelaku. Na cirinya kami. Sin sukun cirinya minta. Ta'in artinya pertolongan. Maka dirangkaikan nasta'inu. Tetap satu kata ini. Satu kata. Nasta'inu, kami minta pertolongan. Ya, saya ulangi dari maliki sampai nasta'inu. Saya duluan mengartikannya. Ar-Rahmani maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Maliki yang memiliki. Ingat liki, ingat memiliki. Maliki yang memiliki. Tambah yang ya, karena pelaku. Maliki yang memiliki. Yaumiddini dibaca wasol boleh.
Yaumi artinya hari, kalau sambung yaumid dini, hari pembalasan. Iyaka hanya padamu, cirinya mu akhirannya ka. Na'budu kami menyembah, cirinya kami berawalan na. Wa artinya dan, iyaka hanya padamu, cirinya mu akhirannya ka. Nasta'inu kami minta pertolongan, cirinya kami berawalan na. Nah, sebentar ya, agar kita tidak ragu, saya buka catatannya. Lihat di layar, sebentar. Bentar ya, lihat di layar. Ini lihat di atas ini. Tulisan ilaika artinya kepadamu. Jadi, supaya tidak rancu, padamu sama kepadamu itu beda di Al-Quran, Bu. Hati-hati ya. Jadi, kalau kepadamu lafadznya ilaika. Nih. Jadi, kalau iyaka, padamu, nggak pakai ke ya. Beda, hati-hati, beda. Kalau ilaika, kepadamu. Kalau iyaka, padamu. Tapi dalam kurung tambah hanya pada. Ya. Jadi sekali lagi ketika mengartikan iyaka, jangan keliru dengan ilaika. Ya. Jangan disamakan maksudnya. Nanti kita bahas ayat ini, ilaika kepadamu. Ila itu kepada, ka itu mu kepadamu ya. Jadi ada sendiri kata kepadamu. Makanya semenjak awal sudah saya berikan contoh yang benar biar nggak salah mengartikannya. Kalau dalam bahasa tafsir bebas tambahi hanya kepadamu. Itu bahasa tafsir Bu, bukan terjemah. Udah, sekarang bersama-sama, sama-sama ya. Silakan bersuara sama-sama. Saya nunjuk kalimatnya, saya nunjuk secara acak, sama-sama dijawab. Saya bagian baca Arabnya dan Anda sekalian langsung mengartikannya. Yang pertama, alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Segala puji. Ini bersama-sama semuanya bersuara. Diklik mikrofonnya. Semuanya ini, ya semuanya. Kalau Ar-Rahmani, apa Ar-Rahmani? Maha Pengasih, betul. Kalau Ar-Rahimi, yang Maha Penyayang, penyayang. Kalau Maliki, yang memiliki. Lillahi, bagi Allah, bagi Allah. Kalau Robbi, Tuhan, kalau Ar-Rahmani, yang Maha Maha Pengasih, Pengasih. Kalau Na'budu, kami menyembah. mana tanda pelakunya kami? Nah, Betul. Kalau Al-Alamina, semesta alam, alam. Mana tanda alamnya banyak? yaknu, Yang nun. Benar. Sekarang lihat di layar. Arti sudah kenar. Dari Alhamdulillah sampai Robbi ya. Ini pendek. Dari Alhamdulillah sampai Robbi. Coba dihitung. Berapa jumlah kata Alhamdulillah sampai Robbi? Berapa jumlahnya? kata, Jumlahnya ada 4 kata. Alhamdulillah segala puji. Lillahi kan 2 kata. Ini ada li sama bagi. Li bagi Allah, lillahi bagi Allah. Kebetulan 2 warna ini. Kebetulan 2 warna. Jadi 2 kata, 2 warna. Rabbi Tuhan. Jadi jumlahnya ada 4 kata. Ya. Sekarang di layar ada nomor 3. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Berapa jumlah kata Ar-Rahmani, Ar-Rahimi? 2 kata, benar. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. 2 kata. 2 ya. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi 2 kata. Kebetulan ada spasinya ini, nggak sambungan. Nah, sekarang saya buka ayat berikutnya, nomor 6. Sebelum mengartikan ayat nomor 6, ini saya kenakan ini dulu. Agar kita semakin dalam pemahaman tentang ayat nomor 6 nanti. Bentar ya. Akan saya tulis beberapa kalimat doa yang mungkin kita sudah hafal semua. Sudah hafal semua. Ini bunyi lafadznya. Wa'fu anna, wa'fir lana, warhamna. Nah ya. Sudah hafal semua kan ya? Wa'fu anna, wa'fir lana, warhamna. Anta malam ya, tebak dulu ya. Nih, surat apa tebak dulu. Wa'fu anna. Ini satu dulu ya. Wa'fu anna. Sebentar, karena titiknya kurang tebal, akan saya tebali. Nah, biar di layar kelihatan, barangkali ada yang pakai handphone, biar kelihatan. Wa'fu anna, fa-nya titik ya.
Kemudian waghfir lana. Terus warhamna. Ya. Sekarang saya artikan. Saya artikan dulu. Wa'fu anna, dan maafkanlah atas kami. Waghfir lana, dan ampunilah bagi kami. Warhamna, dan sayangilah kami. Nah, ternyata ketiga baris ini semuanya berawalan wa. Lafaz wa sudah kenal tadi kan, wa artinya dan. Nah, kalau pengen tahu bagaimana cara membaca perkata, kalau baca wa'fu anna itu kan baca tajwid langsung wasol. Wa'fu anna, waghfir. Alifnya dilewati kan ya, nggak terbaca. Kalau pakai tajwid kan langsung wasol. Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Alifnya dilewati. Itu kalau baca langsung. Nah, kalau dibaca perkata, wa sendiri, kata berikutnya berawalan alif. Nah, sekarang wa kan kata tersendiri. Sekarang saya hapus lafaz wa-nya, saya hapus. Nah, wa-nya saya hapus. Wa artinya dan, lafaz wa saya hapus. Nah, setelah kata-kata dan sudah dihapus, maka lafaz dua ini semuanya awal kata, akhirnya awal bacaan. Nah, sekarang cara membunyikannya. Bagaimana cara bacanya kalau ada kata berawalan alif seperti ini? Alif kan kosongan, nggak ada harokatnya. Orang bilang namanya Arab gundul. Arab gundul, nggak ada harokatnya. Nah, dalam kaidah bahasa di Al-Quran, membunyikan alif di awal kata kerja loh ya, bukan kata benda, kata kerja. Membunyikan alif di awal kata, itu ada kaidahnya. Apakah berbunyi A, apakah berbunyi I, atau U, itu ada kaidahnya. Apa kaidahnya? Ini ilmu ya, silakan catat. Contoh di sini, baris paling atas. Alifnya berbunyi A atau U, tergantung huruf ketiga. Huruf ketiga bunyinya apa? Contoh, kita hitung dari kanan ke kiri. Alif huruf pertama, Ain huruf kedua, Fa huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya doma, harokatnya doma, maka alifnya ikut doma. Nah, maka bacanya ufu kalau berkata, wa ufu anna kalau berkata loh ya, wa ufu anna. Kalau dibaca wasol, wa ufu anna. Karena lafaz wa sudah saya hapus, maka bacanya ufu. Nah, dilihat huruf ketiganya bunyinya apa. Contoh baris kedua, kita hitung dari kanan ke kiri. Alif pertama, goin kedua, fa ketiga. Karena fa-nya kasroh, alifnya ikutan kasroh. Ikfir. Nah, ikfir. Nah. Sekarang baris ketiga. Kita hitung dari kanan kiri. Alif pertama, ro kedua, ha huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya fathah, alifnya tidak ikutan fathah, tapi tetap kasroh. Maka bacanya irham. Nah, oh berarti langsung kesimpulan. Apa kesimpulan langsungnya? Yakni, kalau nemu kata di Al-Quran, kata kerja loh ya. Kalau diartikan awalan me, awalan ber, awalan di, awalan ter, atau kata perintah. Kalau ada kata di Al-Quran berawalan alif, cuma dua pilihannya. Kalau enggak U atau I. Enggak mungkin A. Bacalah. Kalau huruf ketiganya doma, alifnya ikut doma. Huruf ketiganya kasroh, alifnya ikut kasroh. Huruf ketiganya fathah, alifnya tetap kasroh. Nah, kalau enggak U atau I. Cuma dua. Tidak boleh A. Ustadz, kenapa alifnya enggak boleh berbunyi A? Jawabannya adalah, dalam bahasa di Al-Quran, alif itu kalau berbunyi A, ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus ada hamzanya di atasnya. Harus ada hamzanya di atasnya. Ya. Contoh di sini. Ihdina. Ini ya. Kenapa kita terbiasa bacanya ihdina? Kok tidak ahdina? Kok tidak uhdina? Ya karena huruf ketiganya kasroh. Karena dalnya kasroh, alifnya ikut kasroh. Maka kalau diharokati, alifnya, harokatnya kasroh, berbunyi ihdi.
Ihdina siratal mustaqim. Jadi, maaf ya, barangkali yang baru kenal mulai sekarang ini baru kenal, maka mulai sekarang kita itu membaca Al-Fatihah ayat 6 berbunyi baca ihdina bukan karena ikut-ikutan, bukan karena dari sononya, dari sananya, bukan, tapi karena ilmu. Berdasarkan ilmu. Apa ilmunya? Yakni kalau huruf ketiga kasroh, alifnya ikut kasroh. Ya, agar kita membaca ihdina bukan karena ikut-ikutan, tapi tahu ilmunya. Nih tadi sudah saya kenalkan ilmunya. Kalau dalnya kasroh, alifnya kasroh. Hari ini sengaja hanya saya berikan dulu Al-Fatihah sebagai contoh. Belajar ini seperti ini nanti kita tiap pertemuannya. Dan nanti insya Allah bulan mendatang kita teruskan kepada surat Al-Baqarah-nya. Ini karena waktunya sudah rampung, yang merasa belum giliran jangan khawatir ya. Insya Allah bulan mendatang ada kesempatan juga mengartikannya. Dan yang belum ditanyakan nanti boleh bertanya di grup kita, tidak apa-apa. Jadi silakan bertanya langsung, ada nomor saya dalam grup tersebut. Itu dulu ya. Sabar nunggu kiriman dari saya file PDF-nya dan juga file videonya. Itu dulu dari saya untuk hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Haji Yanuar Iswani atas preview materi pelatihannya untuk kelas terjemah. Ya. Berikutnya adalah kelas pendalaman. Ya, sesuai dengan namanya, sifatnya mendalami terkait ulumul Quran, tafsir, dan hadis. Yang nanti juga di bawah bimbingan oleh Ustadz Haji Yanuar Iswani. Namun mohon maaf Bapak Ibu sekalian, oleh karena waktunya terbatas, maka untuk preview materi kelas pendalaman ini tidak bisa kami sampaikan. Namun insya Allah setelah rangkaian kegiatan ini selesai, nanti akan kami share ke grup webinar. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa menyimak secara menyusul. Ya. Kemudian kembali kami mengingatkan bahwa formasi kelas pelatihannya itu terdiri dari 2 kelas atau 2 materi kelas, yakni kelas terjemah dan kelas pendalaman. 2 kelas materi ini sudah menjadi satu paket bagian dari kegiatan pelatihannya. Nah, untuk jadwal pelatihannya, kelas terjemah ini rutin dilaksanakan setiap hari Rabu, ya, seminggu sekali, pukul 19.30 WIB. Kemudian untuk kelas pendalaman ini rutin dilaksanakan setiap hari Jumat sebulan sekali. Ya, kemudian jamnya sama, pukul 19.30 WIB. Nah, catatan penting di bawah ini, kedua kelas tersebut ditempuh selama 6 bulan. Ya, jadi kalau kelas terjemah seminggu sekali selama 6 bulan, kemudian untuk kelas pendalaman setiap hari Jumat sebulan sekali selama 6 bulan. Oleh karena durasinya cukup panjang ya, selama 6 bulan, maka di setiap pertemuan itu selalu ada rekamannya. Ya, jadi setiap pertemuan kami rekam untuk mengantisipasi bagi Bapak Ibu yang berhalangan hadir, maka bisa mempelajarinya secara menyusul melalui video rekamannya. Nah, rangkaian kegiatan ini akan dimulai pembukaannya pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026, pukul 19.30 WIB. Ya, jadi akan dimulai pada hari Rabu depan. Ya. Nah,
Untuk syarat pendaftaran, infak paket pelatihannya itu sebesar 175.000 untuk 2 kelas, kelas terjemah dan kelas pendalaman, kemudian untuk selama 6 bulan dan mendapatkan piagam dan sertifikat. Ya, terlampir ada 172 jam pelajaran. Nah, jadi kami tegaskan di sini bahwa 175.000 ini bukan infak untuk satu kelas ya. Jadi kelas terjemah 175.000, kelas pendalaman 175.000, tidak. Jadi 175.000 ini untuk 2 kelas materi. Ya, kemudian kami tegaskan juga bahwa 175.000 ini biaya per bulan. Tidak. Ya, jadi selama 6 bulan, per bulannya 175.000 tidak. Jadi 175.000 ini untuk selama 6 bulan. Ya. Kemudian syarat yang kedua adalah mengisi formulir pendaftaran online. Jadi link formulir pendaftaran saat ini sudah tersedia. Di menu Zoom ini ada menu chatnya. Nah, di dalam menu chat itu ada link formulir pendaftaran. Jadi silakan, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti tindak lanjut pelatihannya, bisa mengisi formulir pendaftaran. Ya. Kami lengkapi dengan aplikasi LPI Kinas Mobile. Aplikasi pembelajaran online untuk mempelajari dan memahami tulisan, bacaan, dan bahasa Al-Quran secara terpadu. Jadi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membeli aplikasi ini ketika mengisi formulir webinar. Ya, di formulir itu kan ada tawaran ya. Klik atau centang jika Anda ingin membeli aplikasi. Nah, jadi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membelinya. Dan bagi yang sudah membeli namun belum dapat kiriman aplikasinya, mohon bersabar. Karena info dari panitia yang beli sangat banyak. Ya, jadi antri, insya Allah nanti akan segera ditindaklanjuti. Nah, aplikasinya, infaknya 100.000, garansinya seumur hidup. Dan bisa dipasang hingga 10 HP. Nah, jadi dengan mengeluarkan infak 100.000 ini untuk selamanya. Ya, garansinya selamanya. Barangkali ke depannya, na'udzubillah min dzalik, HP-nya error, HP-nya hilang, ganti nomor, nanti akan tetap kami kirim kembali aplikasinya tanpa dikenakan infak lagi. Kemudian juga bisa di-share ke 10 HP. Ya, jadi barangkali Bapak Ibu bisa men-share ke HP suami atau istrinya, ke HP anak-anaknya, ke HP saudaranya, itu bisa. Jadi cukup sekali beli 100.000 untuk selamanya dan untuk semuanya. Nah, tampilan aplikasinya seperti di layar ini, sengaja kami desain aplikasi ini ibarat sebuah sekolah ya atau sebuah kampus yang di dalamnya terdiri dari ruang-ruang. Di antaranya ruang aula, karena aula ini sifatnya besar, maka di dalamnya ini berisikan materi secara global. Ya, seperti GBPP, garis besar program pengajaran, kemudian ada materi terkait dengan panduan kurikulumnya, kemudian ada materi makro teaching, mikro teaching, dan yang lain. Ya. Kemudian untuk kelas terjemah, di sini kami pecah dalam 3 jenjang. Ya. Untuk mempelajari terjemah Al-Quran juz 1, 2, dan 3, Bapak Ibu bisa masuk ke ruang kelas dasar. Ya, kemudian untuk mempelajari juz 4, 5, dan 6, Bapak Ibu bisa mempelajari di ruang kelas menengah. Kemudian ada juz 7, 8, 9, dan seterusnya, itu masuk ke ruang kelas atas. Tidak hanya belajar terjemah, ya, di sini ada ruang BTQ, baca tulis Quran, kemudian untuk mempelajari tahsin ada ruang tahsin, belajar tahfiz masuk ke ruang tahfiz, belajar kiroat masuk ke ruang kiroat. Kemudian untuk mengetahui sejauh mana daya serap kita terhadap materi yang kita pelajari, di sini ada ruang kuisnya.
Nah, jadi Bapak Ibu bisa menjawab soal-soal latihan yang akan langsung tampil nilainya. Kemudian ada ruang live Zoom-nya untuk pelatihan, kemudian juga bisa melalui YouTube live streaming dan juga Google Meet. Arsip-arsip materi ini kami pecah dalam beberapa bentuk. Ingin mempelajari arsip materi dalam bentuk suara saja, di sini ada ruang arsip MP3 atau MP3. Kemudian ingin mempelajari secara visual melalui video, di sini ada ruang arsip MP4. Kemudian untuk mencetak atau ingin di-print materinya, ini bisa mendownloadnya melalui ruang arsip PDF. Nah, kemudian ruang perpustakaan dan yang lain-lain. Nah, jadi silakan. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang berminat juga dengan aplikasinya. Infaknya 100.000, garansinya seumur hidup, dan bisa dipasang hingga 10 HP. Ya. Baik, kesimpulan yang pertama, Al-Quran itu identik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, jika kita mau istiqomah, mempelajari dan memahami Al-Quran, niscaya mukjizat keberkahan dan barokahnya akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, berwujud kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dalam segala urusan kita. Ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, program pelatihan ini menitik beratkan pada pemahaman isi kandungan Al-Quran, tidak hanya sebatas menerjemahkan. Ya, memang secara sekilas nama programnya adalah program terjemah Al-Quran. Ya, namun orientasinya bukan pada terjemahannya saja, ya, tapi pada pemahaman isi kandungan Al-Quran. Atau dalam bahasa bebasnya, kami mengajak dan melatih Bapak Ibu agar bisa memahami Al-Quran. Ya. Kemudian kami juga berupaya untuk mengubah paradigma etos belajar Al-Quran kita, yang biasanya terhenti atau sudah merasa cukup tatkala sudah bisa membaca Al-Quran. Ya, jadi masih sering kami jumpai bahwa masyarakat Muslim di Indonesia ini ketika mempelajari Al-Quran, prosesnya berhenti. Ya, setelah dia merasa sudah bisa membacanya. Ya. Padahal harus ditingkatkan untuk mempelajari terjemahannya. Karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Sementara kita belum paham dengan bahasa Arab. Ya, maka tentu harus ditingkatkan ya untuk mempelajari bahasanya atau mempelajari terjemahannya. Ya. Kemudian penekanan bukan pada penguasaan sistem atau metodenya, melainkan pada kemauan untuk mempelajari Al-Quran dan pendekatan diri terhadap Al-Quran. Nah, kesimpulan yang terakhir, kegiatan pelatihan ini kami kemas secara online, ya, secara live melalui Zoom dan juga YouTube live streaming. Kegiatan ini berbasis pelatihan interaktif, artinya peserta turut aktif dan tidak menyimak saja. Ya, jadi oleh karena pelatihan, ya tentu nanti selalu ada interaksi antara peserta dengan ustadznya. Jadi Bapak Ibu tidak hanya diam menyimak saja, ya, jadi nanti selalu ada interaksi, dievaluasi baik secara personal maupun secara bersama-sama. Ya. Kemudian ditunjang dengan video rekaman Zoom setiap pertemuan bagi yang berhalangan hadir maupun untuk mengulang materi. Nah, jadi kami menyadari akan kesibukan Bapak Ibu sekalian terkait dengan aktivitas pekerjaan, maka barangkali ke depannya berhalangan hadir pada pertemuan tertentu, tidak perlu khawatir merasa ketinggalan. Ya, karena setiap pertemuan selalu kami rekam, kemudian kami share di grup,
agar Bapak Ibu bisa mengaksesnya atau mempelajarinya secara mengulang di mana saja dan kapan saja. Ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin secara demikian materi webinar kita pada hari ini. Kembali kami mengingatkan bahwa tindak lanjut dari kegiatan webinar ini akan dilaksanakan kegiatan pelatihan rutin, yakni hari Rabu dan hari Jumat. Kemudian dimulai pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026 pukul 19.30 WIB. Link formulir pendaftaran saat ini sudah tersedia di menu chat di Zoom ini. Silakan barangkali ada di antara Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti tindak lanjutnya bisa mengisi link formulir pendaftaran. Baik, sebelum kami akhiri, barangkali ada di antara Bapak Ibu hal-hal yang kurang jelas atau ada kritik dan pandangan, silakan bisa interaksi dengan kami. Mikrofonnya sudah kami sudah kami aktifkan. Silakan bagi yang ingin bertanya, sebut nama dan asal instansinya. Ya. Monggo, silakan Bapak Ibu.